Oke, masuk ke sesi ketiga. Ya. Jadi yang kita akan bahas itu hari ini apa ya? Jadi lavoro, oke, yang menjadi bahan pembahasan ya. Boleh ditulis mungkin lavoro itu artinya pekerjaan ya. Lavoro itu artinya pekerjaan. Dan kita juga akan lihat beberapa kata kerja baru ya, contoh-contoh. Oke. Tapi masih seputar perkenalan juga sih ya. Oke. Kita akan lihat nanti beberapa contoh percakapannya. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas kata kerja baru ya. Namanya itu fare. Oke. Jadi fare itu artinya melakukan ya. Duduk. Itu artinya melakukan ya. Dia itu tergolong dalam kata kerja tidak beraturan. Ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat ya konjugasinya seperti apa. Jadi dia sedikit berbeda ya. Karena dia irregolare, tidak beraturan. Sedikit agak berbeda ya dari yang regulare. Kita bisa lihat di sini. Jadi untuk io itu faccio, oke. Untuk tu itu fai, ya, relay fa, facciamo, fate, dan selanjutnya fano untuk bentuk mereka. Oke. Ini salah satu kata kerja yang cukup sering digunakan ya untuk fare ini, untuk melakukan. Oke, jadi boleh nanti teman-teman catat dulu ya untuk fare. Sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada ya. Lanjut. Jadi itu tadi untuk fare ya. Kemudian kita juga ada lavorare. Oke, kata kerja baru juga. Itu artinya itu untuk bekerja ya, lavorare. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pengkonjugasiannya. Itu cukup simpel ya, karena dia itu bisa dapat dipatok. Oke, mengapa dapat dipatok? Karena dia itu kata kerja beraturan. Oke, simpel ya. Lavoro, lavori, lavora, lavoriamo, lavorate, dan yang terakhir lavorano. Oke, itu untuk konjugasinya agak sedikit lebih simpel ya dibanding yang tadi. Oke, baik. Saya lanjut ya. Nah, kemudian saya akan bahas ya di interrogativi. Oke, itu artinya apa? Jadi ini untuk pertanyaan ya, kata-kata pertanyaan. Oke. Jadi kita lihat satu persatu ya. Jadi yang pertama itu ada che cosa. Oke. Che cosa. Itu artinya itu apa ya? Che cosa. Itu artinya apa? Nah, kemudian untuk che cosa ini bisa disatukan, bisa dipisah juga ya. Jadi contohnya kalau misalnya kita lihat ya hanya ke yang di depan itu ya, CHE itu bisa ya. Nah, yang satu lagi kalau dipisah juga berarti kosa ya, hanya kosa bisa juga. Jadi ke ya atau kosa itu sama dipisah tidak apa-apa, artinya sama-sama ini ya, sama apa. Gabungkan juga nggak masalah, ke kosa. Oke, kemudian ada dove ya. Nah, dove ini sebenarnya artinya bisa dua ya untuk pertanyaan. Jadi artinya itu bisa kemana ya, bisa di mana. Oke, dove. Jadi bisa kemana, bisa di mana. Oke, kita lanjut. Kemudian ada ki ya, CHI ya. Ini pelafalannya itu ki ya, CH. Ki itu artinya siapa? Oke, itu untuk ki. Ya. Next kita lihat quanto ya. Quanto itu artinya berapa? Oke, mungkin teman-teman ingat dari contoh kita yang minggu lalu ya. Quanto itu digunakan di quanti anii. Oke. Untuk menanyakan umur. Oke. Kemudian ada come ya. Come itu bisa dibilang bagaimana ya. Come bagaimana atau how seperti itu. Oke, dan yang terakhir ada quando. Oke, quando itu artinya kapan ya. Seperti itu.
Oke, itu jadi untuk I interrogativi. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Itu hanya Kak, itu bacanya ci ya, apa ki ya? Ki. Ya, itu CHI itu bacanya ki. Ki. Oke. Oke, ya. Berarti kalau C kosa K itu ya K ya, K kosa berarti ya. Iya betul, itu kan CH juga jadi K ya, bukan C. Boleh dicatat ya teman-teman, kalau misalnya ada kata itu ada CH-nya itu dibacanya itu seperti K ya. Kalau CH itu seperti K. Berbeda kalau misalnya double C ya. Jadi bukan CH, double C. Nah, itu baru gunakan dibacanya tidak seperti K ya. Jadi bacanya C saja. Oke, seperti itu. Kalau nggak ada lagi kita lanjut. Nah, di sini kita lihat ya. Che lavoro fate. Oke, ya tadi kita udah lihat che itu artinya apa ya. Jadi di sini che lavoro fate ya. Itu artinya apa pekerjaan yang kamu lakukan ya. Jadi kerjaan kamu apa? Seperti itu. Che lavoro fate. Oke. Nah, untuk di sini ini lavoronya itu kata benda ya, teman-teman ya. Jadi kita tadi kan lihat di konjugasi. Oke, di konjugasi itu bentuk io dari lavorare itu kan lavoro juga. Oke. Nah, cuma dalam konteks kalimat ini ya, che lavoro ya, lavoro di sini itu kata benda. Oke, jadi kata kerjanya itu ada di fate. Oke, fate itu dari fare ya. Jadi itu bentuk keberapa fate itu? Jadi fate itu bentuk keberapa? Kelima. Kelima ya, atau yang voi. Oke, jadi apa pekerjaan yang kalian lakukan? Seperti itu ya. Itu untuk pertanyaannya. Jadi kita di sini akan lihat beberapa contoh ya. Jadi yang pertama itu ada avocado, oke. Avocado itu ya bisa dilihat dari gambar itu pengacara ya, atau lawyer. Avocado. Oke, kemudian ada jurnalista ya. Jurnalista itu reporter ya. Reporter, jurnalista. Oke. Kemudian ada Itu jurnalista untuk jurnalista Sorry. itu untuk laki-laki perempuan ya. Jurnalista itu ya bisa digunakan untuk dua-duanya. Ya, hanya dia itu karena jurnalistanya sendiri si katanya itu dia feminim ya. Jadi la jurnalista. Cuma bisa digunakan untuk dua-duanya. Oke. Kita lihat yang selanjutnya ya, ada cuoco, oke. Cuoco itu artinya koki ya atau chef. Mau nanya. Oke, silakan. Kalau pakai che lavori boleh nggak? Oke, itu juga boleh. Bisa ya Kak, langsung ya. Che lavori ya. Jadi apa yang kamu kerjakan gitu ya. Atau kamu bekerja apa? Bisa Kak itu ya. Che lavori. Oke. Ya, kembali lagi ke sini ya. Kita lihat cuoco, oke. Cuoco itu artinya koki. Ya. Kemudian ada insegnante ya. Insegnante sepertinya kita sudah bahas ya, artinya itu guru. Oke, insegnante. Nah, oke. Kemudian kita akan ya, silakan. Tadi kan insegnante ya, berarti GN itu dibacanya Y ya. Nya, nya ya. GN-nya itu ya insegnante. Dibacanya nya ya, GN. Ya. Insegnante. Oke. Itu kita lihat ya sekilas beberapa. Oke, kemudian kita akan coba bahas ya satu-satu. Che lavoro fai. Oke, jadi di sini artinya apa pekerjaan yang kamu lakukan. Oke, tadi juga ada yang tunjukkan ya.
langsung juga bisa. Jadi kita gunakan lavorare ya. Jadi lavorare-nya kita coba gunakan itu dengan kata kerja ya. Seperti tadi saya sudah jelaskan, kalau misalnya dalam kalimat ini kan lavoro-nya itu kata benda ya. Jadi dia itu noun. Oke. Jadi di sini itu bukan saya bekerja lavoro-nya, tapi pekerjaan. Oke, bayang ya. Jadi di sini dia itu bukan kata kerja, tapi kata benda. Ya, kata kerjanya yang mana? Ini ya, fai. Fai itu dari yang tadi saya sudah bilang ya, fare. Oke, artinya itu untuk melakukan. Seperti itu. Oke. Terus itu ada yang mau ditanyakan dulu? Kak, berarti kalau yang tadi kan ke lavoro fate, terus yang sekarang ke lavoro fai, itu bedanya yang fate untuk voi, yang fai untuk tu ya, gitu aja bedanya. Ya, betul, Kak. Oke. Jadi bedanya hanya di konjugasi saja ya, dari konjugasi dari fare. Oke. Jadi yang tadi itu voi, yang ini tu. Oke, betul ya, Kak. Oke. Kita coba lanjut ya. Sorry, Kak, nanya. Berarti bisa kita modif jadi ke lavoro fano itu bisa ya? Ke lavoro partiamo. Ya, betul. Berarti itu tinggal diganti aja ya, tergantung kita mau nanyakan ke siapa. Oke. Betul ya, Kak. Kayak lavoro fano bisa ya, itu untuk menanyakan mereka ya. Apa pekerjaan yang mereka lakukan gitu. Jadi hanya tinggal disesuaikan saja sih konjugasinya. Oke. Ya, kita lihat di sini ya. Jadi di sini itu ada bentuk-bentuk. Ya, sebelah kiri itu ada Kak, ininya mau ya. nanya dulu, Kak. Oke. Tadi kan ke lavoro fate ya. Ya. Itu kan lavoro itu kan bentuk pertama tuh. Yang fate-nya bentuk kelima. Berarti kalau udah depannya bentuk pertama nggak usah lagi belakangnya mengikuti atau tergantung gimana ya tuh? Oke, boleh saya bahas di sini ya. Jadi tadi yang mana, Kak? Kayak lavoro. Ke lavoro fate. Lavoro fate seperti ini ya. Nah, itu kan yang pertama. Oke, nah di sini tadi kan saya sudah sempat jelaskan ya, Kak ya. Di sini itu lavoro-nya itu dia kata benda. Yaitu kata benda ya, Kak. Jadi dia itu lavoro di sini itu ya. Yaitu jadi pekerjaan ya, Kak. Artinya bukan saya kerja. Gitu, Kak. Jadi di sini itu lavoro-nya itu noun. Oke. Oh, iya. Jadi kata benda gitu, Kak. Nah, berbeda kalau misalnya kecuali kita langsung aja ya, nggak usah pakai fare ya. Oke, lavori. Nah, kalau seperti ini berarti ini ya, Kak, apa? Kata kerja. Ya, betul. Jadi yang di sini itu kata kerja ya, lavorare-nya. Lavori ya, kata kerja. Sedangkan kalau yang di atas itu kata benda. Ya, jadi bukan saya kerja tapi pekerjaan. Gitu ya, Kak. Oke. Baik, saya lanjut ya. Oke, jadi di sini di kiri itu ada 5 soal. Kita lihat satu persatu. Oke. Kemudian di kanan itu ada jawabannya ya. Jadi kita harus cocokkan ya. Jadi kalau misalnya si A ini bekerja di sebuah rumah sakit misalnya ya. Jadi dia itu profesinya apa? Oke, seperti itu ya. Cukup simpel. Kita coba lihat dulu yang paling atas ya. Nomor 1, oke. Francesco lavora in una fabbrica. Oke. Nah, di sini berarti kata kerjanya ada 2 ya. Kita bisa lihat di situ kata kerjanya ada 2. Beserta yang kosong juga. Ya. Berarti ada apa kata kerjanya di situ? Lavora. Oke, ada lavora ya. Satu lagi. Fabrika. Satu lagi itu yang di bawah ya. Oh.
Oh, fa. Oke. Oke, jadi bentuk dasarnya itu lavorare ya. Lavorare kemudian fare. Nah, jadi di sini artinya Francesco lavora in una fabbrica ya. Francesco bekerja di sebuah pabrik. Gitu ya. Kenapa pakai bentuk ketiga ya? Karena Francesco dia ya, he. Jadi kita pakai bentuk ketiga, lavora. Oke, kemudian ada yang selanjutnya ya, fa. Oke. Jadi bisa dibilang itu kan di sini ada kosong ya, kita cocokkan dengan yang kanan ya. Jadi fa ya, berarti dia bekerja sebagai ya. Bisa dibilang seperti itu. Fare. Fare itu melakukan, oke, bisa kita ubah juga jadi bekerja sebagai apa. Oke, jadi itu pakai bentuk yang ketiga juga, fa. Oke. Nah, berarti kira-kira di sini yang mana yang tepat? Lauprario. Operaio. Operaio. Ya. Operaia. Lo operaio. Oke. Yang tepat itu operaio ya. Kenapa operaio bukan operaya? Cowok. Francesco cowok. Ya, betul ya. Karena Francesco itu laki-laki. Oke, baik. Kemudian kita lihat yang nomor 2 ya. Silakan nomor 2 ya. Siapa yang mau coba baca ya? Jadi baca, sekalian diisi ya. Kalau bisa langsung diartikan juga. Oke. Silakan yang mau coba ya, nomor 2. Carla lavora in una farmacia fa il farmacista. Ya, betul. Sorry Kak, harusnya la farmacista ya. Oh, Oke. Jadi artikelnya aja kita ubah ya menjadi feminim karena Carla ya. Jadi di situ cukup simpel ya. Carla bekerja di sebuah apotik. Ya, apotik ya, di apotek ya, betul. Farmacia. Oke, dia bekerja sebagai ya, berarti apoteker ya. Apoteker ya, pharmacist ya. La farmacista. Oke, betul ya. Kemudian kita lihat yang ketiga. Oke. Silakan yang mau coba. Nomor 3, Patrizia lavora in una scuola fa l'insegnante. Oke, betul ya. Fa l'insegnante. Oke. Bisa coba diartikan juga, Kak? Patricia bekerja di sebuah sekolah sebagai guru. Sebagai guru. Oke, betul ya. Betul. Next kita lihat nomor. Nanya, untuk yang kalau guru itu cowok cewek sama ya, insegnante ya? Apa berbeda ininya, depannya? Sebenarnya itu berbeda ya. Yang satu itu il insegnante, yang kedua itu la insegnante. Nah, tapi kalau untuk il sama la itu, ya Kak, kalau misalnya ketemu kata benda, otomatis kita gabungkan ya. Gitu. Jadi yang satu itu il, yang satu lagi la. Oke. Kemudian kita lihat nomor 4. Silakan yang mau coba nomor 4. Mungkin Kak Emery. Oke. Oh, Emery. Makan lagi. Luisa lavora in un negozio fa el avocado. Oke, baik. Jadi saya bantu dulu ya, coba artikan dulu. Jadi untuk yang pertama itu ya, Luisa lavora in un negozio. Itu artinya Luisa bekerja di sebuah toko. Oke. Itu ya.
Boleh dicatat ya teman-teman ya. Jadi negozio itu artinya toko. Oke. Nah, untuk pekerjaannya itu di toko itu ya. Jadi dia itu la comesa. Oke, comesa itu seperti shopkeeper ya, penjaga toko. Penjaga Sales. toko. Ya, seperti itu. La comesa. Oke. Kemudian kita lihat nomor terakhir ya. La Comesa itu bisa sebagai ini pramuniaga ya, pramuniaga gitu ya, bukan ya? Beda ya. Kalau itu sih kita sebutnya cameriera. Oh, beda ya. Ya. Oke, nomor 5 kita coba ke Kak Azahra ya. Boleh coba Kak, silakan. Pino lavora in un ristorante, fa il cuoco. Oke, betul ya. Pino lavora in un ristorante ya. Jadi Pino bekerja di sebuah restoran sebagai koki ya, il cuoco. Ya, kita jangan lupa ya, kita gunakan il cuoco karena dia laki-laki, Pino. Oke, baik. Jadi yang belum kita bahas itu tadi ini ya, infermiere. Oke, infermiere atau infermiera itu bisa dibilang perawat ya. Perawat atau nurse ya. Operaio ya itu operator ya mungkin ya. Oke, kemudian sisanya tadi kita sudah bahas. Untuk ya sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu negosio sama sekolah itu ada gendernya ya? Ada. Kalau negosio itu masculine ya. Sedangkan kalau sekolah itu feminin. Oke, untuk artikelnya itu sekolah berarti. Oke, Kak, silakan. Kalau yang itu kan belakangnya kelihatan dari yang maskulin O belakangnya, kalau yang feminim A. Kalau yang kayak ristorante, kayak mare gitu gimana nentuinnya? Oke. Benarnya cara paling simpel itu tentukannya kita lihat di kamus ya, Kak. Karena kalau yang belakangnya E itu, dia itu bisa masculine, bisa feminim pula. Oke. Jadi kalau misalnya kita ketemu kata baru, ya paling tepat itu kita coba lihat di kamus ya, untuk menentukan dia itu masculine, feminim. Gitu ya. Untuk ristorante itu ya boleh dicatat juga dia itu masculine ya. Il ristorante ya. Jadi artikelnya itu kita gunakan il. Oke, seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada kita langsung lanjut ya. Oke, jadi di sini saya ada beberapa contoh ya. Kita lihat satu persatu. Oke. Untuk yang pertama kita lihat ya. Felix fa insegnante l'italiano. Oke, berarti di situ kita lihat dulu ya, fa ya. Itu kata bendanya dari fare ya. Berarti bisa dibilang bekerja sebagai seperti tadi ya, latihan yang barusan. Felix fa insegnante l'italiano. Oke, kemudian di situ ada pekerjaannya. Oke, berarti di sini bisa dibilang artinya apa? Saya bekerja sebagai koki di restoran Italia. Sorry, yang pertama Kak. Oh, Felix bekerja sebagai guru Itali, Ya, guru bahasa betul. Itali. Ya, betul ya. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian tadi yang nomor 2 sudah betul juga ya. Io faccio il cuoco al ristorante italiano. Oke. Jadi di situ saya bekerja sebagai koki atau chef ya di restoran Italia. Seperti itu. Kemudian kita lihat yang ketiga. Oke, di sini bentuknya pertanyaannya. Jadi fai tu fai avocado. Oke.
Jadi ada yang bisa nggak di sini? Ada yang mau coba? Berarti di sini artinya apa? Tu fai avocado. Kamu advokat, Apakah kamu advokat. avocado itu pengacara ya tadi artinya? Ya, betul. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Apakah kamu bekerja sebagai pengacara? Gitu ya. Tu fai avocado. Oke. Kemudian ada yang terakhir. Oke, ini salah satu contoh yang sedikit berbeda ya. Jadi misalnya io o ya. Io o degli affari. Oke. Jadi io o itu artinya apa? Saya mempunyai. Saya memiliki ya, mempunyai. Oke. Jadi affari ya. Io o degli affari. Itu artinya saya punya usaha ya. Bisnis affari. Oke, seperti itu. Kak mau nanya dong, kalau untuk yang pertama, yang Felix fa insegnante l'italiano, artikel di insegnante-nya jadi dihilangkan. Artikelnya ya, faccio l'insegnante. Sebenarnya dipakai juga nggak apa-apa sih, Kak. Dipakai nggak apa-apa ya, tidak dipakai juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan saya sudah pakai artikel di insegnante, di Italiano-nya berarti tetap pakai artikel lagi atau hanya salah satu? L'insegnante l'italiano. Berarti hanya salah satu. Oke, saya kasih contoh deh. Oke, jadi kalimatnya itu Felix fa l'insegnante. Insegnante italiano. Gini misalnya kayak. Boleh pakai artikel yang pertama. Kalau misalnya yang pertama udah pakai artikel, kemudian yang kedua itu tidak usah. Oke. Jadi dia itu kalau dalam bahasa Inggris kan berarti the-nya itu nggak double ya, kayak. Berarti kan misalnya l'insegnante italiano. Ini ya. Nah, ini kan berarti the Italian teacher. Betul. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu sih ya, Kak. Jadi nggak double kita si artikelnya. Oke, tapi berarti pemakaian artikelnya masih boleh ya di depan ataupun di belakang insegnante ataupun di l'italiano-nya. Ya, bisa juga. Oke, thank you, Kak. Ya. Oke. Kemudian saya mau coba bahas ini juga ya, tadi yang contoh kalimat yang ini tadi ya. Io faccio il cuoco al ristorante. Nah, di sini kita akan lihat sedikit tentang preposisi. Oke, preposisi plus artikel. Sebelumnya ini sudah pernah dibahas belum, teman-teman? Jadi Belum, yang al ini belum ya? Oke. Al, yang dove udah pernah. Ya, jadi ini nama topiknya ya, preposizioni articolate. Ya. Jadi itu artinya apa? Jadi kita gabungkan preposisi dengan artikel. Oke. Jadi salah satu contohnya itu yang tadi teman-teman lihat di atas ini ya. Jadi a itu kan preposisi ya. Dia itu artinya itu bisa ke atau bisa di. Nah, kemudian si ristorante itu ya, dia itu dimulai dengan il ristorante. Oke, jadi dia ada artikelnya ya, si ristorante. Nah, jika ini digabungkan ya, a ketemu il, dia itu menjadi al ristorante. Oke. Nah, kemudian kita coba contoh lain. Ya.
Misalnya preposisinya kita sama ya, masih pakai a. Nah, misalnya seperti ini ya. Stadio, kita coba contoh lagi ya, stadio. Oke, jadi a plus lo itu menjadi seperti ini ya. Allo stadio. Jika digabungkan. Oke. Next, kita coba masih tetap pakai a ya. Tapi kita ubah sih tempatnya ya. Misalnya ospedale. Oke, boleh sekalian dicatat juga ya. Untuk ospedale itu artinya rumah sakit ya. Ospedale. Nah, kalau seperti ini ya, hanya tinggal digabungkan ya. All'ospedale. Oke, karena si ospedale-nya dimulai dengan huruf vokal yaitu o. Oke, jadi penggunaannya sama dengan artikel ya. Hanya di sini bedanya itu dia pakai depannya ada preposisi. Oke, ospedale. Contoh lainnya mungkin ya. Università. Berarti ini menjadi apa ini? Digabungkan. Jadi to the university ya, ke kampus misalnya, ke universitas. Berarti menjadi apa ini? Nah, yang bisa di sini berarti menjadi apa? A plus l'università. Boleh dicoba, Kak Fahri. Oke. Di sini jadi apa bentuknya? All'università. All'università ya, seperti ini. Oke. Betul ya. Oke, jadi next kita coba pakai contoh misalnya di ya. Di juga preposisi ya, itu bisa dibilang itu of ya. Oke. Kita coba samakan ya, pakai ristorante. Nah, jadi yang dimasuk di itu of itu apa ya? Biasa itu digunakan untuk menunjukkan ini ya, kepemilikan. Jadi misalnya saya tulis ya, il cibo del ristorante. Oke, teman-teman boleh catat dulu ya. Ini jadi ditambah il, oke, dia itu menjadi ini, del ya. Ditambah il menjadi del. Oke, il cibo itu artinya makanan ya. Cibo itu artinya makanan ya. Il cibo del ristorante. Ya. Oke. Jadi di sini itu kalimat ini ya. Il cibo del ristorante itu berarti makanan milik si restoran. Oke, bisa dibilang seperti itu ya penggunaan di itu. Makanan milik si restoran ya. Jadi di ditambah il ya, itu dia menjadi del. Oke, misalnya di ditambah la ya, dia menjadi della. Seperti itu ya. Oke, kita coba misalnya da plus il ristorante. Oke, boleh dicatat juga ya. Da itu artinya from ya. Dari. Oke. Jadi dia itu menjadi dal ristorante. Oke, dari restoran. Oke, seperti itu ya. Di sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jadi itu sekilas untuk preposisi ya. Nanti kita ke depan akan belajar lebih lagi ya tentang preposisi.
Tadi hanya sekilas saja yang simpel ya. Oke. Lanjut. Oke. Jadi kita lihat di sini ada ininya ya, agar mudah diingat ya, rumusnya. Ketika ingin ini ya, menyebutkan pekerjaan mungkin. Oke, jadi yang pertama itu ada soggetto ya, jadi subjek. Oke. Kemudian ada kata kerja fare yang harus dikonjugasikan ya. Conjugato ya, fare dikonjugasikan ya. Contohnya itu io faccio ya, voi fate dan seterusnya. Kemudian kita sebut nama pekerjaannya. Oke, il lavoro. Seperti itu. Jadi nama pekerjaannya ya, seperti tadi ya, cuoco ya, infermiere ya, operaio ya. Jadi misalnya io faccio operaio. Io faccio l'infermiere. Oke, seperti itu. Oke. Nah, sebelum kita lanjut ya, di sini juga bisa diaplikasikan ya. Kalau misalnya kita lihat il lavoro. Oke, il lavoro. Kita bisa tambahkan untuk ke pekerjaan. Ya. Contohnya misalnya tadi yang preposisioni itu ya. Jadi to work ya. Ke pekerjaan. Berarti a ditambah il ya. Itu menjadi apa? A ditambah il. Kalau misalnya kayak ya, betul. Al lavoro jadinya. Gitu ya. Itu hanya sebagai contoh. Oke. Ya, next kita lihat ya. Dove lavorate? Oke, dove lavorate ya. Tadi dove itu sudah dibahas ya di gli interrogativi. Oke, jadi itu pertanyaan ya. Nah, lavorate juga itu sudah dibahas tadi. Oke, kita lihat di sini berarti dove lavorate. Ya, ada yang mau coba di sini? Bisa diartikan? Di mana kalian bekerja? Ya, betul. Di mana kalian bekerja? Dove itu di mana ya, lavorate itu udah dikonjugasikan bentuk kelima. Kalian bekerja. Ya, di mana kalian bekerja? Oke, contohnya itu di sini ada beberapa ya. In ufficio, oke, ufficio itu artinya kantor ya, office. Boleh dicatat ya. Oke, kemudian ada sekolah. Oke, sekolah itu artinya sekolah ya. Oh, altrove ya. Altrove ya. Atau di mana lagi? Itu contohnya. Nah, jadi kita akan sedikit latihan ya. Jadi menyebutkan pekerjaannya apa tadi ya yang saya sudah tunjukkan di yang formula pertama ya, atau rumus pertama. Nah, itu kan yang tadi menyebutkan pekerjaan. Nah, setelah itu menyebutkan tempat pekerjaan. Oke, kita lihat di sini satu-satu ya. Jadi ada soggetto ya, plus lavorare ya, kata kerja lavorare. Dia itu harus dikonjugasikan ya. Dikonjugasikan. Kemudian yang selanjutnya itu il posto del lavoro. Oke, jadi il posto itu artinya apa? Posto itu artinya tempat ya. Posto itu artinya tempat. Ya. Jadi il posto del lavoro ya, tempat bekerja. Nah, di situ kita lihat juga ya, itu ada preposisi plus artikel. Oke, jadi dia itu di situ ada di plus il. Ya. Yaitu menjadi del. Ya, del lavoro. Oke, jadi itu untuk menyebutkan ya tempat bekerja di mana. Kemudian yang selanjutnya itu yang ulangan dari tadi ya. Fare ya, conjugato. Oke, harus dikonjugasikan, kemudian nama pekerjaannya. Seperti itu. Nah, untuk bagian awal ya, bagian pertama di sini kenapa saya cantumkan bintang karena itu opsional ya. Oke. Jadi di situ boleh digunakan, boleh tidak.
Ya, jadi tidak harus io lavoro ya. Lavoro langsung bisa ya. Seperti itu. Sama halnya dengan bagian yang selanjutnya. Untuk yang fare juga sama ya. Jadi tidak usah disebut. Juga tidak apa-apa. Oke. Ke situ ada pertanyaan dulu. Kak, yang in officio tadi apa? Officio sama in yang apa itu tadi? Apa ya dia? Ya in officio sama in sekolah, terus o altrove itu apa itunya? In o sama in. Oke. Jadi in itu artinya bisa di ya, bisa di atau bisa di dalam. Itu untuk in ya. Kemudian kalau o itu artinya or ya, atau. Oke, ya. Altrove itu bisa dibilang somewhere else ya, atau di mana lagi gitu. Jadi altrove itu. Oke, seperti itu. Selain itu ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, jadi ini kita lihat contoh-contoh lain yang sudah digabungkan. Oke. Contohnya ya, ada 2. Oke. Io lavoro in una scuola, ya, faccio l'insegnante. Oke, jadi saya bekerja di sebuah sekolah, ya, saya bekerja sebagai guru. Oke, kurang lebih formatnya itu sama seperti latihan yang tadi ya, yang ada gambarnya. Oke, kemudian ya, lei lavora in un ospedale, fa il dottore. Itu ya. Jadi dia bekerja di sebuah rumah sakit. Oke, dia bekerja sebagai dokter. Jadi seperti itu. Nah, boleh teman-teman coba ya satu persatu. Kita coba sebutkan ya masing-masing pekerjaan dan tempat bekerja kita. Ya. Jadi di sini saya ada kasih contoh untuk bentuk io. Ya. Nah, seperti biasa ya, seperti kemarin. Jadi nanti sebelum kita mulai, saya akan sebutkan dulu bentuk yang harus di ininya. Oke. Bentuk yang harus disebutnya. Oke. Jadi biar latihan ya. Jadi bentuknya itu berubah-ubah, tidak hanya io. Oke, cuma seperti biasa untuk jawabannya ya, jawaban pribadi teman-teman sendiri. Oke, jadi ada io sono ya. Jadi io sono, kita sambil review sedikit ya. Dia itu berasal dari kata kerja apa? Sono ya, io sono. Ada yang ingat? Jadi bentuk dasarnya itu apa? Essere ya. Berarti artinya io sono itu? Saya adalah. Oke, betul ya. Saya adalah. Kemudian ada lavoro. Ya, lavoro baru dimasukkan ya, itu posto del lavoro, di mana tempat kalian bekerja. Oke, dan yang selanjutnya pakai fare. Ya, sini faccio. Ya, il nome il lavoro. Kak, mau nanya, Kak. Oke. Kalau belum ada pekerjaan, misalnya masih student, itu bilangnya gimana, Kak? Oke. Kalau misalnya seperti itu, berarti, bentar ya. Berarti seperti ini ya. Faccio la studentessa. Itu. Kemudian di depannya mungkin bisa dimasukkan ya. Non lavoro. Oke, gitu ya. Itu artinya saya tidak bekerja ya. Oke, saya adalah seorang murid.
ya, seorang mahasiswi gitu misalnya. Faccio la studentessa. Seperti itu ya. Terima kasih. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi contohnya itu ya, io sono Felix ya, misalnya ya, lavoro a casa, faccio l'insegnante italiano. Oke, seperti itu. Jadi untuk kata-kata yang boleh teman-teman siapkan ya, misalnya kalau belum tahu ya, boleh bertanya, atau mungkin sebelum jawab boleh di searching dulu ya. Mungkin kita gunakan kamus ya untuk menambah kosakata. Cuma yang penting kita udah tahu ya kerangka seperti apa. Jadi cara menjawabnya ya seperti apa. Oke, baik. Jadi otomatis seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya saya minta bentuk ke 3 misalnya ya, berarti Louis ya, saya ubah semuanya menjadi bentuk Louis atau Le. Ya, berarti Louis Felix ya, lavora a casa, fa l'insegnante italiano. Oke, misalnya seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, kalau tidak ada, boleh kita mulai dari Kak Wira, silakan. Bentuk berapa? Oke, bentuknya ke 2. 2. Boleh kayak contoh di sini ya biar gampang. Ya, boleh, silakan Kak. To say, to say lavori al negozio. Oke. Fai. Oke. La commesso. Il commesso. Il commesso. Oke, betul ya. Jadi kita coba catat di sini ya. Jadi tadi bentuknya itu bentuk to. Oke. To say. Berarti masukkan namanya ya kayak Wira ya. Misalnya ya. Lavori in un negozio ya. Fa il commesso. Oke, baik seperti itu. Oke, kemudian kita ke Karara, silakan. Pakai bentuk keempat ya. Noi siamo. Oke, noi siamo, betul. Lavoro in un bar. Nah, ini dimasukkan nama juga ya, Kak. Noi siamo. Sorry. Noi siamo Rahel. Oke. Lavoro in un bar. Diubah juga ya. Jadi si lavorare-nya diubah juga ke bentuk kelima. Pokoknya semua kata kerja harus diubah. Oke, menjadi apa, Kak? Lavoriamo ya. Oh iya, bentuknya lavoriamo. Oke. In un bar. Oke. Kemudian bentuk fare. Facciamo. Facciamo. Sorry. Facciamo. Oke, la barista. Oke, seperti itu. Oke, sudah betul ya, Kak. Next ke Kak Aldo, silakan. Iya. Bentuknya boleh coba bentuk kelima. Bentuk kelima. Oke. Societe
Aldo. Oke, betul. Bentar. Voi fate città universitaria. Sorry, gimana? Fate kalau kampus gitu dia universitaria atau ada città universitaria gitu. Ini untuk yang tengahnya jadi gimana Kak? Pakai yang lavorare ya. Misalnya. Ya. Oh ya. Jadi kita ubah dulu ke bentuk lavorate, betul. Oke. Lavorate. Ya. Città universitaria. Benar nggak? Salah. Mana Kak? Città universitaria. Nggak terlalu kedengaran Kak, sorry. Koneksinya kayak universitaria. Oh, universitas. Iya. Oke. Berarti gini ya Kak ya. Jadi in plus ini ya. Jadi dia itu menjadi gini Kak. Nell'università. Oh. Gitu ya. Karena dia artikelnya itu ini kan kalau untuk universitas itu l'università ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan preposisi in itu dia menjadi nell'università. Oke. Baik, selanjutnya. Selanjutnya fate. Betul, fate. Fate, tapi preposisinya fate insegnante di musika. Oke, betul Kak. Fate insegnante di musika. Oke, itu sudah betul ya. Insegnante di musika. Oke, baik. Sudah betul ya, Kaldo. Kita lanjut ke Andi, silakan. Kita coba bentuk ke 6 ya. Bentuk ke-6 ya kayak? Ya. Bentuk ke-6. Loro. Siamo ya. Loro sono. Oh ya, loro sono Erlangga. Oke. Lavorano. Betul, lavorano. In un fabbrica. In una fabbrica. Fabbrica. Oke. Fano ya kayak. Fano. Ya, Fano. Oke. L'operaio tadi kayak operator. Ya, oke. Fano l'operaio. Ya. Oke, betul ya. Oke, kita next ke Kak Azahra. Oke, pakai bentuk ketiga ya. Lei e Celia. Oke, lei e. Non lavora. Lavora, betul. Faccio fa la studentessa fa all'università. Oke.
Berarti seperti ini ya kayak non lavora. Fa la studentessa nell'università. Oke, betul ya. Kita lanjut ke Eko ya, silakan. Bentuk ke ya udah sekarang kita baru pakai io deh. Silakan Kak. Io sono Eko. Oke. Lo farò in ufficio. Oke, lavoro in ufficio. Faccio impiegato governativo. Kalau itu l'impiegato. Oke, gini ya. Faccio l'impiegato governativo. Oke. Governativo. Oke, faccio l'impiegato governativo. Oke, ya, betul. Kita lanjut ya. Kak Emery, silakan. Kita coba pakai bentuk kelima. Oke, sebentar ya. Ya. Voi siete vines. Emery. Oke. Betul. Non lavoriante. Non lavorate. Oke. Baru pakai yang fare ya. Fare. Ya, diubah dulu ke bentuk kelima ya. Fate, betul. Fate la studentessa. Fate la studentessa. Oke, baik, betul ya. Oke, kita lanjut. Kak Fahri. Silakan. Bentuk keempat ya. Oh ya. Noi siamo Fahri. Oke. Non lavoriamo. Betul. Facciamo il studente. Facciamo lo studente. Oh iya, lo studente. Oke. Ya. Kita pakai lo studente karena ini ya, si studente-nya ini dia berawal dengan S kemudian plus konsonan. Oke, jadi dia itu lo bukan il. Oke, sudah betul ya. Next kita ke Kak Fajar ya. Pakai bentuk ke-6. Halo, Kak Fajar. Sudah tadi mute. Sorry. Oke. Loro sono Fajar. Fanno in ufficio. Lavorano le ingegneri. Lavorano, harusnya lavorano dulu ya kayak. Lavorano. In ufficio. Fanno l'ingegnere. Fanno l'ingegnere. Oke. Betul ya. Kita lanjut ke Kak Fitri, silakan ya. Coba pakai bentuk ketiga. Oke.
Fitri. Oke. Lavora in un ufficio. Lavora in ufficio. Oke. Fa l'ingegnere. Fa l'ingegnere. Oke, betul. Kita lanjut ya ke Kak Joa, silakan. Pakai bentuk kedua. Bentuk kedua ya. Ya. Tu sei Joanita, lavori in ufficio, fai il marketing. Oke. Lavori in ufficio, fai il marketing. Oke, Il gitu marketing. ya. Oke, baik. Kita lanjut ke Kak Nala, silakan. Boleh pakai bentuk io ya. Io sono Nala, non lavoro. Faccio la studentessa nell'università. Oke, baik. Betul ya. Kita lanjut Kak Rahel, next. Pakai bentuk keempat deh. Kak Rahel, ada? Oh iya. Oke. Coba pakai bentuk keempat ya. Noi siamo Rahel. Oke. Facciamo. Pakai lavorare dulu ya. Lavorare. Berarti menjadi Lavoriamo. Oke. In un bar. In un bar. Oke. Facciamo. La barista e torrefattore. La barista e Torrefattore. Torrefattore. Oke. Baik ya. Kita lanjut ke Kariski. Coba pakai bentuk ke satu ya. Io sono Rizky, lavoro in una banca, faccio la banchiere. Oke, betul. Faccio la banchiere. Oke, baik teman-teman. Kurang lebih seperti itu ya caranya. Oke, kita coba ganti-ganti bentuk ya agar kita biasakan presente. Seperti itu. Nah, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, jadi dari kalimat-kalimat yang udah bikin, ya, udah dibuat, mungkin ada yang belum yakin. Gimana? Ada? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Kak, mau nanya Kak. Bentar. Oke, ya. Kan misalnya lagi ngomong nih, awalnya noi siamo, terus facciamo la barista. Nah, ini kan siamo, baristanya itu tetap satu atau kalau misalnya ada Oh ya. plural Nah, gimana? ya, ini kan kita cuma ganti bentuknya hanya untuk contoh ya Kak ya. Jadi otomatis sisanya kita nggak ubah-ubah ya. Nah, itu kan tadi hanya untuk latihan. Nah, tapi kalau misalnya noi siamo, ya, noi siamo itu kan lebih dari satu ya, kita. Nah, itu otomatis si baristanya berubah, ya. Mungkin barista dia itu menjadi bariste, ya, le bariste. Gitu.
Ya betul Kak, seharusnya berubah ya. Cuma kita emang gunakan itu hanya untuk latihan aja ya. Jadi kita itu tidak hanya gunakan io terus ya. Nanti yang lainnya kita lupa. Gitu ya. Jadi kalau diubah ya, noi siamo le bariste. Oke, makasih Kak. Oke. Ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Itu untuk contoh-contohnya ya. Oke, jadi kita akan lihat sebuah dialog simpel ya, dialog kecil di sini ya. Ini materinya ini yang sudah kita pelajari semua. Oke, jadi dari kata kerjanya ya, mungkin kosakata itu kita sudah lihat ya pasti. Nah, di sini ada A, B, dan C. Oke, silahkan yang mau baca ya. Jadi kita coba baca ya, nanti kita coba artikan bareng-bareng. Baik. Silahkan, siapa yang mau baca? Oke, mungkin Kak Fajar boleh yang A ya. Kak Fajar, A. Siete di qui. Siete di qui. Ya, oke. Sebentar Kak, B sama C-nya belum ini ya. Kemudian kita ke ya, boleh Kak Fitri mungkin ya, B ya, baca B Kak Fitri. Kemudian yang C itu boleh Kak Wina. Oke, silakan ya. Siete di qui. No, siamo di Jakarta, ma abitiamo qui a Bandung. Che cosa fate a Bandung? Studiate? No, lavoriamo di una scuola. Quindi siete insegnanti? Sì, e tu dove lavori? Io lavoro in ospedale, faccio il dottore. Oke, baik. Ya, kita lihat satu persatu ya. Jadi kita lihat A yang paling atas ya. Jadi di situ ada siete di qui. Oke, ya. Jadi itu untuk pelafalannya itu qui ya Kak ya, bukan ki ya. Jadi qui. Oke, siete di qui ya. Oke. Nah, di situ bisa dibilang artinya itu ya, apakah kalian dari sini? Gitu ya. Karena siete. Oke, siete itu dari kata kerja apa? Siete itu dari Voi. Oke, void ya, betul. Cuma maksudnya si infinitivo-nya Kak. Bentuk dasarnya itu apa? Siete itu essere. Oke, betul ya. Ya, jadi bisa dibilang jadi artinya itu siete di qui ya, apakah kalian dari sini? Seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat yang kedua. No, siamo di Jakarta, ma abitiamo qui a Bandung. Oke. Jadi di situ ya, siapa yang mau coba? Untuk B. Boleh Kak Joanita? Ya, boleh diartikan nomor B? Bukan, kami dari Jakarta. Kami tinggal. Abitiamo tuh tinggal kan ya? Ya, betul Kak. Abitiamo Kami tinggal di Bandung. Ya, oke. Oke, betul ya. Nah, cuma di sini ada ma, oke. Ma itu artinya ini ya, tapi. Oke, boleh dicatat ya. Ma itu artinya tapi. Jadi dia tapi itu sebenarnya ada dua ya dalam bahasa Italia itu ya. Ada ma, satu lagi itu ada pero ya. Sama kayak bahasa Spanyol ya, pero. Tapi. Ya betul ya. Jadi siamo di Jakarta ya, tidak kami dari Jakarta. Oke, siamo itu dari essere juga. Ma abitiamo qui a Bandung. Oke, jadi abitiamo itu berasal dari abitare.
Oke, kalau teman-teman ingat ya, itu artinya itu tinggal ya. Fui a Bandung ya, kami tinggal di sini ya, di Bandung. Oke. Kemudian kita lihat yang selanjutnya ya. Che cosa fate a Bandung? Studiate. Oke. Boleh Kak Wira. Silakan Kak. Apa ya? Apa yang dikerjakan di Bandung? Belajar. Ya, apa yang kalian kerjakan ya atau lakukan di Bandung? Apakah kalian belajar? Oke, seperti itu ya. Jadi itu bentuknya berarti bentuk voi. Oke, fate studiate ya. Oke, cukup simpel ya. Oke, kemudian nama yang selanjutnya ya. No lavoriamo in una scuola. Oke, boleh Kak Velia, silakan. Tidak, saya bekerja di sekolah. Oke, tapi itu ya bentuknya kurang tepat ya Kak. Harusnya bukan saya bekerja, tapi Kami bekerja di sekolah. oke, betul ya. Kami bekerja di sekolah. Bentuk noi. Oke, baik. Kemudian ada A yang selanjutnya ya. Quindi siete insegnanti. Oke, ya. Quindi itu artinya jadi ya. Quindi itu bisa dibilang jadi artinya. Oke. Boleh kita ke Kak Nala. Silakan, Yang mana Kak? Yang C ya? Itu, quindi siete insegnanti. Oh. Jadi kalian guru. Ya, simpel ya. Jadi kalian guru ya. Jadi apakah kalian guru? Itu ya. Sama ya. Oke, nah di sini kita bisa lihat ya. Siete insegnanti. Oke. Dia itu insegnantinya berubah menjadi jamak ya. Dia itu berubah menjadi jamak ya. Kan dia itu dari insegnante. Di sini itu jadi insegnanti. Kita ubah menjadi bentuk jamak ya. Karena di sini itu kita ngomongnya itu ke voi. Betul ya. Berarti dia itu si A itu lagi nanya ke si B sama ke si C. Betul ya. Nah, maka dari itu kan orangnya lebih dari satu, jadi kita ubah menjadi jamak ya. Insegnante. Seperti itu. Oke. Next ya, yang C. Si itu dove lavori. Oke, ini juga simpel ya. Silahkan Kak Fitri. Si itu dove lavori. Dan di mana kamu bekerja? Ya, betul. Ya, dan kamu, di mana kamu bekerja ya. Itu dove lavori. Oke, simpel ya. Baik. Kita lanjut lagi nomor A ya, terakhir. Kak Fajar, silakan. Saya bekerja di rumah sakit, bekerja sebagai dokter. Oke. Ya, betul ya. Jadi itu dialognya ya. Kita harus biasakan, meskipun ini simpel ya dialognya, yang penting kita itu udah biasakan dulu ya. Jadi itu bentuknya itu bentuk apa ya? Seperti siamo, abitiamo ya. Fate, siete, oke, lavori. Itu kita biasakan dulu ya. Bentuknya bentuk apa? Seperti itu. Karena Kak, quindi itu kalau dalam bahasa Inggris seperti so ya. So, ya windy. betul. Ya betul Kak. So ya. Artinya itu jadi ya. Jadi. Itu quindi. Oke, baik. Oke, jadi sampai situ ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Oke. Dari materi yang tadi, dari awal ya, mungkin ada yang belum jelas, ada yang belum paham.
Oke, tidak ada ya, jelas ya. Baik, Jelas, Kak. ini nanti materinya saya kirimkan di grup seperti biasa ya, yang pembahasan di Word ini, dan dapat direview lagi. Oke. Jadi kita hari ini sampai situ ya. Materi kita hari ini cukup sampai situ. Oke. Jadi kita ketemu lagi minggu depan ya, teman-teman. Saya mau info, nanti saya akan post tugas ya, atau latihan itu ke Google Classroom. Boleh nanti teman-teman coba kerjakan ya. Nah, dikerjakannya itu menggunakan apa? Coba menggunakan Microsoft Word aja ya. Microsoft Word aja, nanti langsung submit ke bagian assignment di Google Classroom. Oke, seperti itu ya. Jadi saya tutup aja, teman-teman ya. Jadi terima kasih ya untuk perhatian dan partisipasinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Oke, ciao, grazie. Ciao, grazie. Ciao. Grazie, Kak. Grazie, Kak. Ciao, ciao.